Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini, gue akan menceritakan film berjudul Fast and Furious Present Hobbs and Shaw yang dirilis tahun 2019. Film yang berkisah tentang dua orang jagoan yang bekerja sama untuk mencari dan mengamankan virus mematikan yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita teriakan bersama-sama, "Skuy, brother!" Film dimulai dengan memperkenalkan salah satu anggota terbaik di pasukan khusus MI6, yaitu Hetty. Di sini Hetty sedang menjalankan sebuah misi untuk mengambil sebuah virus mematikan yang diberi nama Snowflake. Diketahui bahwa virus ini telah menjadi sasaran banyak organisasi, oleh karenanya Hetty dan tim harus bergerak cepat. Namun saat dia sudah mendapatkan virusnya, tiba-tiba datang seorang cebong mengganggunya. Sebut saja Brixton. Dia merupakan mantan anggota MI6 yang kini bekerja untuk organisasi rahasia bernama Eteon. Ternyata si Brixton ini sama sedang mengincar virus mematikan itu. Oleh karenanya dia langsung menghajar semua rekan Hetty. Si Brixton ini bukanlah manusia biasa. Tubuhnya telah ditanami program AI yang membuatnya memiliki penglihatan seperti Iron Man dan kekuatan seperti Kapten Amerika. Dia juga dengan sengaja merusak mesin yang bisa mengaktifkan virus tersebut. Hetty melakukan itu semua agar si Brixton tidak mudah untuk mendapatkannya. Di sini Brixton pun memutuskan untuk memfitnah Hetty dengan cara membuat laporan palsu kepada pemimpin MI6. Dia mengatakan kalau Hetty telah berkhianat dan membantai timnya sendiri. Setelah itu si Brixton mengutus anak buahnya untuk mencari dan menangkap Hetty. Scene pun berpindah ke kota London dan Los Angeles yang memperlihatkan rutinitas dua jagoan kita, yaitu si Hobbs dan Deckard Shaw. Terlihat keduanya sedang sibuk dengan urusan masing-masing, mulai dari kegiatan yang ringan hingga perkelahian. Di sini Hobbs diceritakan sedang menjalankan misi untuk menangkap gangster di wilayahnya, sedangkan Deckard dia disewa untuk menghabisi para mafia. Sehari sebelumnya, Hobbs sedang berada di kafe bersama anak sematawayangnya, yaitu Samantha. Terlihat Samantha menunjukkan tugas sekolahnya, di mana dia diminta menggambar silsilah keluarganya, tapi sayangnya dia hanya memiliki ayah dan tidak tahu di mana keluarganya kini berada. Sebenarnya Hobbs masih memiliki keluarga di Samoa, namun dia sudah meninggalkan mereka selama 25 tahun. It's family tree. Very clear. Isn't it? Di tengah perbincangan anak dan bapak itu, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang. Dia adalah John yang merupakan agen CIA. Di sini John mengaku sebagai bestinya si Hobbs. Dia bahkan memiliki tato yang sama. Namun Hobbs tidak pernah mengakuinya sebagai sahabat. We got some ink together. We did not get ink together. Setelah berbasa-basi, John pun akhirnya memberikan misi kepada si Hobbs untuk mencari virus Snowflake. John juga menjelaskan kalau virus ini sangat berbahaya karena bisa menghancurkan organ tubuh manusia. Jika virus tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka dunia bisa hancur. Mendengar penjelasan itu, Hobbs pun akhirnya mau menerima misi itu. Di tempat yang lain terlihat Deckard sedang menjenguk ibunya di penjara. Di sini Deckard dinasehati untuk menemui Hetty karena keduanya sudah lama tidak akur. Padahal dulunya Hetty sangat mengagumi Deckard sebagai kakak.
Tapi sekarang mereka berdua terlihat seperti musuh, dan setelah dibujuk oleh ibunya, Deckard pun berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan adiknya itu. Love you, darling. Love you so. Saat keluar dari gerbang lapas, dia pun dihampiri oleh agen CIA bernama Loeb, yang merupakan rekan kerja si John. Ia juga ditugaskan untuk merekrut orang yang cocok untuk menyelesaikan misi Snowflake, dan orang tersebut adalah Deckard. Terlebih lagi, target dari misi ini adalah Hetty. Jadi mau tak mau dia harus segera menyelesaikannya, karena jika tidak, Hetty bisa tewas di tangan Eteon. My guy's in. My guy's in too. Hey, is your guy? Namun ketika Deckard mengetahui bahwa dia harus bekerja sama dengan Hobbs, dia langsung marah-marah. Tidak hanya Deckard, Hobbs juga merasa kesal karena di satu ruangan yang sama dengannya. Di sini dia kembali mengingat masa-masa saat bermusuhan dengan tentara bayaran itu. Alhasil keduanya pun menolak untuk bekerja sama dan memilih beraksi dengan rencana masing-masing. Di sini Hobbs memilih untuk mengecek seluruh CCTV yang ada di London. Sedangkan Deckard dia memutuskan untuk pergi langsung ke apartemen Hetty dan mencari tahu jejak terakhir adiknya itu. Di sini dia pun menyadari kalau Hetty telah memasang beberapa jebakan di rumahnya untuk menghalangi anak buah Brixton yang sedang mencarinya. Oleh karena itu, Deckard pun sangat berhati-hati. Setelah situasi aman, dia segera membuka komputer Hetty lalu mencari tahu tentang operasi terakhirnya. Di tempat lain, Hobbs justru lebih dulu menemukan si Hetty, padahal dia hanya mengandalkan kamera CCTV. A lot of nasty people looking for you. Dengan cara baik-baik, dia meminta Hetty supaya memberikan virusnya. Tetapi sebagai wanita brutal, dia tidak mau mengalah begitu saja. Dia pun langsung menyerang Hobbs dengan helmnya. Walaupun sempat unggul dalam pertarungan, akhirnya Hetty pun tertangkap oleh Hobbs. Di tempat yang lain, Deckard pun dengan brutal menghajar anak buah si Brixton yang masuk ke rumah Hetty tanpa izin. You taking it easy on me? For the moment. Di sini Deckard membantai semua anak buah Brixton tanpa tersisa sedikit pun. Terlihat si Brixton yang sedang berada di markas Eteon untuk melakukan update software yang berada di tubuhnya. Di sini dia juga mendapatkan nasihat dari direktur Eteon yang hanya berbicara lewat alat komunikasi. Bersamaan dengan itu, Hobbs membawa Hetty ke gedung rahasia CIA untuk diinterogasi terkait virus Snowflake. Tetapi Hetty tidak mau membuka mulutnya. Dia masih belum bisa percaya dengan om-om botak yang ada di hadapannya. Selagi diinterogasi, Hobbs pun mendapatkan video call dari Samantha yang tidak bisa dia reject. Akhirnya Hobbs menyuruh sekretaris CIA untuk menjaga Hetty. Dengan kecerdasannya, Hetty pun diam-diam melepaskan borgol di tangannya dan langsung menghajar sekretaris itu dengan kursi. They're actually like flirting. Hobbs yang melihat hal itu pun dengan sigap langsung memisahkan Hetty dari sekretarisnya. Tidak lama setelah itu, Deckard pun masuk sambil menodongkan pistol ke arah Hobbs. Dia pun memberitahu kalau Hetty itu adalah adiknya. Hobbs pun yang terlihat terkejut karena Hetty terlalu cantik untuk menjadi adik si Deckard. Di sini mereka bertiga saling menodongkan senjata. Hobbs juga memperingatkan agar Hetty segera menyerahkan virus Snowflake. Akhirnya Hetty pun mengaku kalau dia telah memasukkan virus itu ke dalam tubuhnya sendiri. Dan di saat semuanya sedang kebingungan, tiba-tiba Brixton dan anak buahnya datang dan menculik Hetty. Melihat adiknya diculik, Deckard pun terpaksa bekerja sama dengan Hobbs untuk menghajar si Brixton. Namun ketika Deckard melihat wajah si Brixton, dia pun langsung mengenalinya. Ternyata si berdebah ini pernah menjadi rekannya saat di MI6 dulu. Terungkap sebuah fakta bahwa Deckard menembak si Brixton yang berkhianat dan membuat si Brixton hampir tewas. Tetapi dia ditolong oleh pihak Eteon
Kemudian tubuhnya dicangkok dengan program AI. Alhasil dia pun kini menjadi jauh lebih kuat daripada si Deckard. Untungnya Hobbs berhasil mengalihkan perhatian si Brixton dengan sebuah granat. Kemudian dia dan Hetty masuk ke dalam mobil Deckard untuk menjauh dari komplotan cebong tersebut. Brixton pun mengeluarkan sebuah motor canggih yang sangat cepat dan fleksibel. Tapi karena motornya terlalu besar, akhirnya Brixton pun tertabrak oleh bus kota dan dia pun kehilangan Deckard dan yang lainnya. Terlihat si Brixton langsung kembali ke markasnya. Lalu ia menyebarkan berita palsu bahwa Deckard dan Hobbs adalah teroris yang menyerang kantor CIA. Dengan begitu mereka berdua akan menjadi buronan banyak pihak. Di sini Hetty pun menyarankan agar mereka segera menangkap Profesor Enrico. Dia adalah orang yang menciptakan virus Snowflake dan juga merakit mesin pemantiknya. Beruntung Hobbs telah mengetahui keberadaan profesor itu berkat informasi dari si John. Di tempat lain, terlihat si Brixton kembali menghubungi direkturnya untuk melaporkan kejadian tadi. Sang direktur pun mengubah rencananya. Dia ingin Brixton membujuk Hobbs dan Deckard untuk bergabung dengan Eteon. Karena dia sangat yakin kalau mereka berdua adalah orang yang sangat ahli di bidangnya. Si Brixton pun sempat menolak perintah ini. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun karena nyawanya berada di tangan Eteon. Dan jika dia membangkang, maka sang direktur bisa mematikan program di tubuhnya kapanpun dia mau. Di tempat lain terlihat Hobbs sedang menghubungi Samantha untuk supaya berdiam diri, jangan kemana-mana, tetap saja di rumah. Dia juga memastikan kalau John dan CIA mau menjaga anak sematawayangnya. Di tempat lain terlihat Deckard sedang mengadakan rapat darurat sambil menginterogasi si profesor. Ia pun menjelaskan semua hal tentang virus Snowflake. Awalnya dia membuat virus itu untuk dijadikan sebagai vaksin. Namun para petinggi Eteon memaksanya untuk mengubah virus itu menjadi senjata pemusnah massal. Dia juga mengatakan dalam 42 jam virus Snowflake akan larut dalam darah Hetty dan bisa menjadi wabah bagi umat manusia. Profesor pun lanjut menjelaskan ada dua cara untuk menghentikannya. Pertama dengan membunuh dan membakar jasad Hetty. Yang kedua Hobbs dan Deckard harus mencuri mesin yang bisa mengeluarkan virusnya. Namun sialnya mesin tersebut berada di lab Eteon. Mereka pun memutuskan untuk melakukan cara yang kedua walaupun nyawa mereka akan jadi taruhannya. Basically what you're saying is she dies no matter what. Tapi sebelum mereka OTW, Deckard mengajak Hobbs dan Hetty ke tempat persembunyiannya. Di sana dia langsung membuatkan paspor palsu lengkap dengan pakaian untuk menyamar. Deckard akan mengajak mereka berdua ke Rusia untuk menemui kenalannya. Tanpa berlama-lama mereka bertiga pun segera menuju ke bandara. Di sana Deckard dan Hetty berhasil lolos dari pemeriksaan. Sedangkan Hobbs dia justru ditahan oleh petugas karena identitasnya sangat mencurigakan. Dan ternyata semua itu adalah ulah dari Deckard. Dia sengaja membuat paspor yang buram untuk si Hobbs agar dia bisa melanjutkan misi dengan adiknya saja. Tapi walaupun begitu, rencananya gagal karena Hobbs berhasil membujuk para petugas dan ia pun berhasil masuk ke dalam pesawat. You are an asshole. Di tempat lain, si profesor pun akhirnya tertangkap oleh si Brixton gara-gara keluar dari tempat persembunyiannya. Brixton pun lalu membawanya ke lab Eteon dan langsung menyiksanya. Dia melakukan itu sampai si profesor mau mengeluarkan virus itu dari tubuh Hetty. Sementara itu, Hobbs dan Deckard masih saling mengejek satu sama lain. Deckard juga mencurigai kalau Hobbs menyukai adiknya. I've ever encountered in my entire life. Again, you stay away from her. Di saat malam semakin larut, perdebatan mereka pun mengganggu seorang pria yang duduk di belakang si Deckard. Dan tak disangka-sangka, dia adalah Marsekal Dinkley yang bertugas di keamanan udara. Selain itu, dia sudah mengawasi Hobbs sejak berada di bandara.
Tapi karena tujuan mereka baik, Dinkley pun ingin bergabung dalam misinya. Sontak mereka berdua pun menolaknya mentah-mentah. Meskipun ditolak, Dinkley tetap ingin menawarkan bantuan. Dia bisa menyediakan pesawat gratis untuk mereka. Caranya pun cukup mudah. Hobbs hanya perlu meneleponnya. I'm an air marshal. I'm your guy. Singkat cerita, Hobbs, Deckard, dan Hetty pun tiba di Rusia. Mereka kemudian mengunjungi sebuah rumah mewah yang menjadi markas dari komplotan pencuri ulung. Mereka dipimpin oleh seorang wanita bernama Margarita. Dia pun langsung menyambut Deckard dengan romantis yang membuat si Hetty dan Hobbs sangat terkejut. Rumor yang beredar, ternyata Deckard dan Margarita pernah memiliki hubungan istimewa. Setelah berbasa-basi, Margarita langsung menyiapkan permintaan Deckard, yaitu senjata canggih. Mulai dari alat komunikasi sampai alat untuk menerawang dinding. Selain menyiapkan senjata, mereka juga memikirkan rencana untuk masuk ke dalam lab Eteon. Di sini Hetty mengajukan diri untuk dijadikan umpan. Dan dalam rencana ini, Margarita harus berpura-pura menangkap Hetty, kemudian menyerahkannya kepada si Brixton. Di samping itu, Deckard dan Hobbs akan menyusup secara diam-diam. Infrared cameras for seeing through walls. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Margarita menemui Brixton untuk menyerahkan Hetty, sedangkan Hobbs mereka akan masuk lewat jalur udara. Di sini terlihat Hetty sudah dimasukkan ke dalam laboratorium. Di sana si profesor juga sudah bersiap untuk mengeluarkan virusnya. Sementara itu Hobbs dan Deckard sudah masuk ke dalam dan langsung menanam bom di dinding. Sambil menunggu bomnya meledak, mereka pun beraksi untuk membantai para penjaga dalam waktu yang singkat. Mereka pun berhasil melumpuhkan semuanya, terutama si Deckard yang menghadapi lebih banyak musuh daripada si Hobbs. Namun sialnya mereka langsung disambut oleh ratusan anak buah Brixton, kemudian mereka dipukul dari belakang hingga pingsan. Namun di waktu yang sama, Hetty justru berhasil melepaskan diri. Dia menghajar dua penjaga yang ada di sana, lalu melepaskan borgol dengan kawat yang sudah dia siapkan. Dengan santuy dia pun bergegas mengambil mesin penyedot virus milik Eteon. Selanjutnya Hetty menghabisi beberapa penjaga secara diam-diam sambil mencari Deckard dan Hobbs. Di tempat lain terlihat Brixton sedang menyiksa dua jagoan botak itu dengan menyengatkan aliran listrik yang tinggi. Dia kemudian membujuk mereka untuk bergabung dengan Eteon sesuai dengan permintaan direktur. Namun Hobbs dengan tegas ia tidak mau memihak orang-orang jahat itu. Brixton pun tidak menyerah. Dia justru mengancam Deckard dengan ancaman yang pernah dia lakukan di masa lalu. Waktu itu Eteon memfitnah Deckard bahwa dia telah mengkhianati MI6. Sejak saat itu Hetty dan anggota MI6 lainnya menjadi sangat benci kepada Deckard. Dan perkataan Brixton pun terdengar oleh Hetty yang sedang bersembunyi di balik dinding. Tanpa berpikir panjang, Hetty pun segera memberi kode kepada Hobbs agar dia terus mengulur waktu. Dan saat waktunya tiba, Hetty pun langsung muncul dari belakang sambil menodongkan pistol ke arah Brixton. Saat Hetty akan menembaknya, pistol itu tiba-tiba tidak berfungsi. Ternyata semua pistol milik Eteon harus diaktifkan dengan chip dulu agar bisa berfungsi. Untungnya si profesor langsung menyerang si Brixton dengan senjata penyembur api. Alhasil situasinya menjadi kacau balau dan tanpa membuang waktu, Hobbs dan Deckard pun langsung menghajar mereka semua. Mereka kemudian membajak mobil untuk membawa kabur mesin yang dicuri oleh Hetty. Di tempat lain terlihat bom yang tadi ditanam oleh Hobbs akhirnya meledak dan menghancurkan seluruh ruangan lab.
Walaupun berhasil keluar dari lab, mereka masih dikejar-kejar oleh Brixton dan anak buahnya. Bahkan mobil yang dibajak Deckard pun mulai terbakar. Agar ia tidak mati konyol, Deckard pun menyuruh Hetty untuk melompat ke dalam truk yang dinaiki oleh Hobbs. Kini giliran Deckard yang melompat, namun sialnya si Brixton juga berhasil naik ke truk tersebut. Mau tak mau perkelahian pun terjadi. Ketika sedang sibuk berkelahi, Brixton tidak sadar kalau ada menara yang runtuh ke arahnya. Alhasil cebong ini pun tertimpa menara tersebut dan gagal menangkap mereka bertiga. Meski sudah lolos dari kejaran si Brixton, mereka tidak bisa apa-apa karena mesinnya rusak akibat perkelahian tadi. Hetty pun sudah pasrah, dia siap untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan orang banyak. Akan tetapi Deckard tidak menyetujuinya. Dia ingin agar adiknya tetap optimis, yang perlu dilakukan hanyalah memperbaiki mesinnya. Di sini Hobbs pun tiba-tiba teringat kepada kakaknya yang bernama Jonah, yang ternyata adalah ahli mesin dan sekarang tinggal di Samoa. Last place on earth I ever want to go. Setibanya di Samoa, mereka bertiga pun langsung menghubungi Dinkley untuk berterima kasih atas tumpangan pesawatnya. Kemudian mereka pergi ke rumah keluarga Hobbs. Di sini Hobbs terlihat ragu untuk mengetuk pintu karena dia pasti akan dihajar oleh Jonah. Bagaimana tidak, dia sudah meninggalkan keluarganya selama 25 tahun. Dan benar saja ketika pintu dibuka disambut oleh sebuah tonjokan maut. Ketika situasi semakin tegang, ibu Hobbs yang bernama Sevina keluar dari dalam rumah. Dia pun memisahkan perkelahian antara Hobbs dan kakak tertuanya itu. Sevina justru sangat senang dengan kedatangan anak keduanya. Dia sudah menantinya sejak lama. Oleh karena itu, Sevina menyuruh semua anggota keluarganya agar mau membantu Hobbs dan temannya. Jika tidak mau, maka Sevina siap menampar mereka dengan sendal capit. We can handle troubles. Di tempat lain terlihat Brixton kembali memperbaiki mesin di dalam tubuhnya. Kemudian direktur menyuruhnya untuk segera mengambil virus Snowflake. Tapi kali ini Brixton diperbolehkan untuk membunuh Hobbs dan Deckard. Singkat cerita, Hobbs dan teman-temannya pun pergi ke bengkel milik keluarganya. Di sana terdapat banyak mobil dan mesin yang canggih. Hobbs selalu bercerita kepada Hetty tentang masa lalunya yang sangat kelam. Dari kecil dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Namun saat beranjak dewasa, sang ayah kembali ke rumah dan mengajak semua anaknya jadi perampok. Hobbs yang tidak mau akhirnya melaporkannya ke polisi. Lalu dia pun kabur dari Samoa dan tidak pernah kembali lagi. Sejak dia pergi, Jonah mulai menganggapnya sebagai pengkhianat. I left Samoa and I never came back. Selagi Jonah sedang memperbaiki mesin virusnya, Hobbs membuka rak senjata untuk melakukan perang dengan Brixton. Sebab dia tahu pihak Eteon pasti sudah tahu keberadaannya. Namun sialnya tidak ada satupun senjata api di rak tersebut. Semuanya telah dibuang oleh Sevina karena dianggap sebagai pembawa sial untuk keluarganya. Oleh karena itu mereka terpaksa menggunakan senjata yang ada, yaitu pentungan, golok dan juga tombak. Let's go old school. Setelah menyiapkan senjata, semua orang bergegas untuk membuat jebakan di medan perang. Mereka berniat untuk memberi kejutan kepada si Brixton dengan cara meretas senjata canggih mereka. Nantinya Hetty akan mematikan senjatanya saat perang dimulai. Dengan begitu pasukan Hobbs dan Deckard bisa bebas menggunakan senjata tajam mereka. Namun mereka harus bergerak cepat karena itu semua hanya akan bertahan selama 6 menit. Beberapa jam kemudian, virus Snowflake akan segera menyebar di tubuh Hetty. Mau tak mau, Jonah harus segera menyelesaikan mesinnya. Dan untungnya mesin itu berhasil menyedot semua virus tersebut. Setelah berhasil menyedot virus, keluarga Hobbs dan juga Deckard langsung bersiap untuk berperang karena si Brixton ternyata sudah hampir dekat. Sebelum memberitahu semuanya, Hobbs memutuskan untuk meminta maaf kepada Jonah atas semua hal yang pernah dia lakukan. Sama halnya dengan Hobbs, Hetty pun meminta maaf kepada Deckard karena pernah menganggapnya sebagai pengkhianat.
Tommy. Most important thing to me is get my little sister home safely. Namun tak berselang lama, Brixton dan anak buahnya pun tiba di medan perang. Terlihat Hobbs dan keluarganya juga sudah menunggu di sana. Dan untuk mengobarkan semangat, Hobbs pun memimpin mereka untuk melakukan tarian Samoa terlebih dahulu. Kemudian perang pun dimulai. Bersamaan dengan itu, Deckard langsung menutup akses keluar dengan membakar pembatas yang sudah disiram dengan solar. Di sisi lain, Brixton dan anak buahnya juga kocar-kacir karena senjatanya telah dihack oleh Hetty. Alhasil pasukan Hobbs pun bisa menyerang mereka dengan mudah. Sialnya kini si Brixton berhasil menangkap Hetty yang sudah mulai lemas gara-gara efek penyedotan virus. Dia lalu membawanya kabur menggunakan helikopter. Deckard pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengajak Hobbs untuk menarik helikopter tersebut menggunakan rantai yang terhubung dengan mobil rakitan Jonah. Tapi karena kekurangan bobot, saudara Hobbs yang lain pun akhirnya ikut membantu. What are you doing? We're going for a ride. Hit him with the moon side. Incoming! Di dalam helikopter, terlihat Hetty menghajar anak buah si Brixton. Sialnya helikopter itu sudah terlanjur rusak dan akhirnya jatuh ke sungai. Akibatnya Hobbs dan Deckard pun ikut terbawa. Brixton membangunkan anak buahnya yang masih hidup untuk menjaga Hetty dengan ketat. Sementara itu dia akan melawan Hobbs dan Deckard yang sudah siap untuk bertarung. Meskipun sempat kewalahan, akhirnya mereka berdua mampu mengalahkan cebong itu. Kemenangannya itu buah dari kerjasama yang apik di antara keduanya. Di sisi lain, Hetty juga berhasil membunuh anak buah Brixton yang ditugaskan untuk menjaganya. Hetty kemudian mengambil virus yang sudah tersimpan di dalam tempatnya untuk dibawa ke tempat yang aman. Namun sebelum itu, Hobbs dan Deckard mengingatkan Brixton bahwa teknologi bukanlah segalanya. Di sini Deckard juga mengurungkan niatnya untuk membunuh si Brixton, walaupun pada akhirnya Brixton pun tewas karena sistemnya dimatikan oleh sang direktur. Lalu radio dari helikopter pun tiba-tiba berbunyi dan suara direktur pun mulai terdengar. Sang direktur mengatakan kepada mereka bertiga bahwa dia akan terus mengawasinya dari jauh. Selain itu dia juga mengaku pernah berhubungan dengannya. Setelah semua urusan selesai, Deckard dan Hetty pun langsung menjenguk ibunya di penjara dan berniat untuk membantunya untuk kabur. Sedangkan Hobbs dia memperkenalkan Samantha kepada nenek dan semua pamannya. Di akhir film, John diperlihatkan sedang membantai sebuah komplotan penjahat. Kemudian dia menghubungi Hobbs untuk memberitahu misi berikutnya. Dia juga mengatakan kalau virus Snowflake sudah berada di tempat yang aman. I got it. It's done. We're good. Okay? Because I care about people. Di tempat lain, Deckard justru sedang dikepung oleh kepolisian. Entah karena kasus apa, tapi yang jelas dia terlihat santuy. Film pun tamat.
Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah pengkhianatan akan menghancurkan kita meskipun awalnya terlihat bahagia, tapi percayalah di akhir pasti menderita. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di film selanjutnya. Kita teriakan bersama-sama, "Skuy, brother!"